Bergulirnya kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki menguak berbagai kejanggalan yang terus bermunculan. Kasus yang telah 8 tahun ini tenggelam kembali mencuat dengan setumpuk kontroversi. Di antaranya soal kejanggalan dalam penetapan nama-nama DPO. Sampai di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Kejanggalan dalam penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki mulai terkuak satu persatu. Salah satu kejanggalan yang baru-baru ini mencuat adalah pengakuan dari salah satu terpidana bernama Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, menyebut pada tahun 2016 kasus kematian Vina dan Eki awalnya melibatkan 4 DPO, yakni Peggy alias Perong, Andika, Andi, dan Dani. Namun menurut Cindy, salah satu DPO atas nama Andika tiba-tiba diganti oleh Rivaldi yang kemudian ditangkap sampai hari ini. Yang menyebut Rivaldi sebagai Andika adalah ayah dari Eki, yakni Ibtu Rudiana yang saat itu turun langsung menangani kasus pembunuhan anaknya. Dalam penjelasan BAP-nya Pak Rudiana itu ada 4 DPO. Pertama ada Andika, Andi, Dani, dan Peggy yang saat ini sudah tertangkap, ya. Nah itu semuanya tinggalnya. Itu yang itu ya kita nggak tahu ya. Ya, kita nggak tahu sama sekali seperti apa wajahnya, bentuknya seperti apa kami tidak tahu. Tapi di dalam BAP-nya Pak Rudiana tertulis mereka itu semuanya tinggal di Banjarwangunan, ya, bukan yang saat ini Peggy itu yang tertangkap di Desa Talun. Kenapa DPO saat ini itu menjadinya 3? Karena dianggap Rivaldi itu yang menjadi Andika. Nah, seperti itu. Padahal Rivaldi itu bukan nama Andika. Rivaldi itu Aditya Wardana alias Ucil, dipanggil sama teman-teman sekitarnya. Ya, Andika itu tidak ada sama sekali. Dan ditangkap sebelum tanggal 31 Agustus. Rivaldi sudah ditangkap tapi dengan kasus yang berbeda. Sebelumnya, terpidana kasus ini, Saka Tatal, juga menyebut dirinya korban salah tangkap. Dia bahkan bilang disiksa polisi agar mengaku sebagai pembunuh Vina. Pas baru nyampe, mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Nah terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terkait ini, Komnas HAM menyatakan pernah mendapat laporan dari kuasa hukum Saka pada 2016 lalu. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jabar pada Januari 2017, namun tidak menerima balasan dari Polda Jabar. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini. Terkait dengan aduan mereka, pertama terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk Sakal. Yang kedua memang terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan dan atau penyidikan. Nah kemudian ketika kasus ini viral, sebetulnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar. Gitu. Kami ingin minta keterangan, informasi terkait tindak lanjut penanganan 3 DPO tersebut. Nah, itu yang sedang kami dalami. Lalu, bisakah kejanggalan penyelidikan kasus ini terbukti? Akan kemana kasus ini bermuara? Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, kita sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang saat ini berada di kediaman Peggy, salah satu DPO yang sudah tertangkap di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat siang. Orang tua Peggy ini kan menyebut saat kejadian Peggy ini berada di Bandung bersama ayah dan juga pamannya.
Namun di sisi lain ada saksi mata yang melihat Peggy berada di lokasi kejadian. Lantas sebenarnya bagaimana kemudian cerita versi orang tua Peggy terkait dengan hal ini, Syahri? Ya, baik Francisco di studio. Selamat siang saudara. Sampai saat ini pihak orang tua masih tetap meyakinkan bahwa Peggy Setiawan yang telah ditangkap oleh Polda Jawa Barat tidak terlibat pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ibu Peggy Kartini menyampaikan kepada kami bahwa pada saat itu dia atau Peggy sudah berangkat ke Bandung 3 bulan sebelum bulan Agustus, yakni sekitar bulan April atau bulan Mei. Pada kurun waktu 2 bulan itu mereka sudah berangkat ke Bandung bersama bapaknya dan juga pamannya untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Dan tepat di malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016, pada malam hari itu Peggy bersama paman dan juga bapaknya yang berada di Bandung. Sehingga akhirnya orang tua Peggy, utamanya ibunya Kartini, memastikan dan meyakinkan bahwa Peggy tidak terlibat akan kejadian tragis yang menimpa Vina dan juga Eki. Sisko. Baik, Syahri, Peggy kan kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Bagaimana kemudian respon keluarga dan juga tetangga terkait dengan hal ini, Peggy? Syahri. Ya, untuk proses yang dilakukan oleh pihak keluarga terus berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk melakukan tahapan-tahapan berikutnya sambil menunggu perkembangan yang akan disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Sampai tadi malam kami masih mendengar Ibu Yanti dan juga Mas Adnan dan beberapa kuasa hukumnya akan terus menyiapkan beberapa dokumen-dokumen termasuk saksi-saksi yang menguatkan bahwa Peggy pada saat itu tidak berada di lokasi dan berada di Bandung. Terkait bagaimana kesaksian dari warga sekitar, memang pada tahun 2016 lalu kasus ini sempat ramai di Blok Simaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun. Warga bahkan sempat menyaksikan, tidak sekedar mengetahui tapi menyaksikan ada upaya penggeledahan yang dilakukan Polres Cirebon Kota pada saat itu terhadap rumah Peggy yang tepat berada di belakang rumah saya ini, Sisko. Mereka melakukan penggeledahan dan juga mengamankan 2 buah sepeda motor yang menurut kepolisian pada saat itu diduga menjadi salah satu alat atau barang yang digunakan Peggy, tersangka yang kemarin ditangkap di Polda Jawa Barat, untuk terlibat dalam kejadian dan tragis yang menimpa Vina dan juga Eki. Sampai saat ini kami masih terus mengikuti perkembangan yang terkini untuk penanganan. Kami juga berupaya untuk mengonfirmasi kepada kepolisian Polres Cirebon Kota bagaimana proses pengejaran terhadap 2 orang DPO dan juga bagaimana perkembangan berikutnya pemeriksaan terhadap Peggy dan juga 7 orang terpidana yang informasinya sejak Senin lalu sudah dibawa oleh Polda Jawa Barat dari Lapas Kesambi Kota Cirebon ke 3 lapas di Bandung. Bagaimana prosesnya kami masih menunggu keterangan, namun sampai saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban dari pihak kepolisian untuk membuka tabir bagaimana sebetulnya duduk perkara ini dan bagaimana dan seperti apa muara atau kesimpulan dari kasus yang saat itu sedang ramai dan sampai saat ini belum juga tuntas. Sisko. Baik, dan nantinya juga akan ditunggu ataupun juga dinantikan tabir terkait masalah keterangan dari orang tua yang mengaku bahwa 2 bulan ataupun juga 3 bulan sebelum kejadian ini bahwa Peggy ini bekerja sebagai buruh bersama paman dan orang tuanya. Ini akan terbukti nantinya. Terima kasih Muhammad Ari Syahri Romdon yang melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih, Sisko.